sucinya persahabatan pertemanan tersebut. Sekarang kita masuk pada bab at-tawadu wa takabbur, rendah diri dan at-takabbur dan kesombongan. Rendah diri dan kesombongan artinya menjadi kaidah dalam bergaul, dalam berteman. Kaidahnya adalah at-tawadu bainal ikhwah. Dia senantiasa merasa rendah diri, tidak meninggikan diri, rendah diri di hadapan saudara-saudaranya, rendah diri di hadapan saudara-saudaranya. Wa tarkul takabbur alaihim, dan meninggalkan untuk kibar, untuk sombong pada mereka, meninggalkan sifat sombong di hadapan mereka. Ini kaidah yang berjalan pada malam hari ini. Kata beliau, dahulu kita selalu pasaran. Manusia itu ada 3 keadaan: ma'rifah, riba, wa ikhwan. Saling mengenal, bersahabat, berteman, dan bersaudara. Yang ketiga adalah bersaudara. Kemudian beliau mengatakan wa minha at-tawadu lil ikhwan, di antara dari adabul isyrah, ada pergaulan, pertemanan, ada persahabatan. Di antaranya adalah at-tawadu, rendah diri, senantiasa merendahkan diri terhadap saudara-saudaranya, di hadapan saudara-saudaranya yang dia merasa tinggi. Semakin dia memiliki ilmu, semakin dia rendah diri, semakin dia tinggi dari kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan dia, semakin dia rendah diri, semakin banyak buah hasil daripada apa yang dia raih berupa keutamaan, kemuliaan, baik berupa ilmu atau kedudukan, maka semakin dia menunduk. Seperti sebagaimana dikatakan sebuah syair, dikatakan inna tawadhu'a husnul lana isdad min khairi tawadhu'a wa nahana. Dan apabila tawadu itu seperti dahan ranting yang banyak sekali tamarunnya, banyak sekali buahnya. Dia dahan-dahan yang kalau banyak buahnya itu semakin apa? Semakin menunduk. Maka apabila bertambah dari buah, baik buah ilmu, buah kedudukan, kemuliaan yang ada pada dirinya, buah daripada hikmah, buah daripada amalan soleh, itu semakin dia menunduk. Itulah hasil buahnya. Semakin dia menunduk, bukan semakin orang yang memiliki banyak ilmu, banyak hikmah yang ada pada dirinya, kemudian banyak amalan, semakin contoh, semakin semua, itu keliru. Itu keliru hal yang seperti itu. Kemudian watarku takabbur alaihim, dan meninggalkan untuk sombong kepada mereka, meninggalkan untuk sombong kepada kebenaran mereka. Karena sombong itu jelas, itu berulang-ulang kita sampaikan bahwa kesombongan itu tidak akan masuk ke dalam surga. Orang yang tinggi kesombongan di dalam hatinya, meskipun sebiji sawi, tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mawal kibar, apa itu kibar? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah sombong. Setiap engkau meremehkan sedikit saja, engkau mengatakan si fulan itu begini, si fulan itu baru belajar, si fulan itu baru begini, dan begitu seterusnya. Untuk mengatakan seperti itu adalah sifat sombong, karena merendahkan manusia. Apa yang manusia dapatkan dari kemuliaan dia direndahkan, dan ini adalah hasad sebenarnya. Itu adalah hasad, karena sombong itu bagian juga daripada hasad. Setiap orang yang sombong itu timbul hasad pada dirinya, dan tidak kecuali pasti
Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min al-hasad. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan al-mar'u aw an-nas la yakhlu al-hasad min al-jasad. Manusia itu, seseorang itu tidak akan keluar darinya sifat hasad dari jasad. La yakhlu al-hasad min al-jasad, tidak akan bisa keluar sifat hasad dari jasad manusia illa man rahimahullah, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla awha ilayya an tawadhu hatta la yabkhar ahadun ala hadithi. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tawadhu, senantiasa rendah diri. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar sempurna itu diperintahkan untuk rendah diri. Subhanallah. Lantas apa yang kita congkakkan? Kita tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada jaminan masuk ke dalam surga sama sekali, tidak memiliki ilmu bahkan amalan kita masih kurang. Apa yang kita sombongkan? Nabi SAW diberikan kesempurnaan, namun tidak diperintahkan untuk tawadhu, rendah diri di hadapan umatnya, di hadapan para sahabatnya, sehingga salah seorang itu tidak ada yang bangga atau tidak ada yang membanggakan diri pada orang lain. Tidak ada yang membanggakan diri pada orang lain. Kadang kita ini terkadang seseorang itu terlalu bangga terhadap apa yang dimilikinya, apalagi kalau bangga masalah dunia, terlalu senang masalah dunia. Ketika dia mendapatkan dunia bangga sekali, subhanallah. Karena kita terkecoh kalau dunia itu sah dunia. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang terlalu senang, terlalu bangga terhadap perkara dunia. La tafra inna Allah la yuhibbul farihin. Janganlah engkau terlalu bergembira terhadap dunia. Jangan terlalu bergembira, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang bergembira terhadap urusan dunia tersebut. Dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali dia tidak ada nilainya. Qala al-Mubarrid rahimahullah ta'ala, berkata al-Mubarrid rahimahullah ta'ala, an-ni'matu allati la yahsulu sahibuhu 'alaiha sawabu wal bala'u allati la yurhamu sahibuhu al-'udub. Lihat, kenikmatan itu yang mana tidak menjadikan hasad dengan tawadhu. Kenikmatan itu tidak menjadikan hasad dengan tawadhu. Dengan ketawaduan itu tidak ada hasad pada kenikmatan orang yang diberikan kenikmatan tersebut. Biasanya begini, filmasi kenyataan, ketika orang mendapatkan kenikmatan dari antara kawan ini, sahabatnya, antara sahabatnya lama berteman, kemudian dia berbicara kepada temannya yang lain, dia mengatakan, itu ada kenikmatan, Masya Allah, dia mendapatkan motor baru, atau contohnya istri baru, motor baru atau istri baru. Istri baru maksudnya istri yang kedua. Padahal dia tidak punya ilmu, bisanya dia menikah yang kedua, Masya Allah. Nah, ini sebenarnya yang seperti ini bagian daripada hasad sebenarnya. Kemudian dia tanyakan, ini dari mana dia dapat motor? Dia kan tak punya biaya, dia untuk membiayai dirinya saja tak bisa, untuk membiayai anaknya sekolah dia tak bisa. Ini bagian daripada hasad. Harusnya ketika orang mendapatkan kenikmatan, maka dia memuji, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi daripada rezeki antum. Itu begitu caranya. Ketika ada saudaranya mendapatkan kenikmatan, doakan keberkahan.
Dan itu adalah sifat daripada tawadhu. Tawadhu itu menghilangkan hasad. Tawadhu itu menghilangkan hasad. Kemudian al-bala, musibah, bencana itu, maka musibah bencana itu tidak akan diberikan rahmat bagi orang-orang yang ada ujub padanya. Tidak dirahmati, bencana itu tidak dirahmati bagi dengannya orang-orang yang ujub. Orang-orang yang ujub itu apa? Bangga terhadap diri sendiri. Itu tidak ada sifat-sifat orang yang senantiasa membanggakan dirinya sendiri, lebih suka meninggikan dirinya sendiri. Maka hilang yang demikian itu, tidak ada kasih sayang padanya. Ini kaidah ikhwan. Kaidahnya Masya Allah simpulan Allah berikan dia kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah ini kan sifat rendah diri, padahal dia sendiri itu adalah orang yang lebih. Maka sifat seperti ini Allah Subhanahu wa taala semakin tambahkan kenikmatan tersebut. Seperti itulah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merendahkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya dan meninggalkan sifat takabbur, sombong. Kemudian jawami'ul isra, termasuk keindahan atau yang terkumpul daripada pergaulan, pertemanan, persahabatan, itu diterangkan daripada jawami, sesuatu yang terkumpul padat dan ringkas. Itu adalah jawami. Wa minha jawami wa min jawami'iha qaulul Hasan al-Basri. Di antara jawami terkumpul pada seluruh daripada adabul isra, pergaulan atau persahabatan, pertemanan, adalah ucapan Ibnu Hasan al-Warraq, dari ucapan Ibnu Hasan al-Warraq. Qad sa'ala Abu Utsman, dia telah menanyakan kepada Abu Utsman anis suhbah, tentang pertemanan, tentang persahabatan. Bagaimana sih pertemanan itu? Bagaimana bersahabat itu? Ini sengaja anak baca pelan-pelan. Mungkin antum bosan, ini kok tidak selesai kitabnya. Anak lebih bosan lagi sebenarnya. Iya, karena kita juga tadinya kan 2 kali dalam sebulan. Kalau kita baca kitab ini cepat, itu 1-2 bulan itu sudah selesai insyaallah. 4 kali pertemuan bisa selesai, atau 2 kali pertemuan bisa selesai. Kita baca cepat, tapi manfaatnya apa? Manfaatnya tidak berbuka. Lebih baik kita baca pelan-pelan, ta'ani, lebih pelan-pelan, karena yang sifat pelan-pelan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala min Allah wa al-ajala min asy-syaitan. Sifat ta'ali pelan-pelan, sifat yang dia bersabar padanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara tergesa-gesa ingin selesai kita, ingin cepat selesai itu dari syaitan. Itu tidak memahamkan kita dalam kitab tersebut. Dia bertanya kepada Abu Utsman tentang persahabatan. Qala hiya ma'allah bil adab. Dia bersama Allah Subhanahu wa taala dengan adab, yaitu bersama dengan Allah, dia bersama dengan Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam perkara agama dengan adab tersebut, dan apa yang Allah inginkan dari hukum-hukumnya dengan adab, dengan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, hukum-hukum tersebut bimulazamatil ilm. Lihat, dengan terus-menerus mempelajari ilmu, berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan terus-menerus mempelajari ilmu, mengilmui apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa ittiba'i sunnah, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini hakikat daripada jawabnya Isra. Inti daripada persahabatan bersama Allah, bersama dengan Rasulnya, dengan terus menerus mempelajari ilmu dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'al awliya'i bil ihtirami wal khidmah, bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Al-ulama, ad-du'at ila Allah, yang mendakwakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. As-sultan, bersama para penguasa, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dengan bil ihtiram, dengan memuliakan mereka, wal khidmah, dengan melayani mereka. Wa ma'al ikhwani bil bishr, lihat, dan bersama dengan saudara-saudaranya dengan memberikan kabar gembira kepadanya, bahwasanya senantiasa mengajak kepada kebaikan, senantiasa mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, an-nasiha, ada terus nasihat kepadanya, dan memberikan kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar gembira seperti itu. Wal inbisat wal inbisati, dan senantiasa bergembira jika bertemu kepada saudaranya, senantiasa lapang dada, senantiasa ada kelapangan pada dirinya. Jika dia memiliki kelapangan, maka dia memberikan kepada saudaranya. Ini Masya Allah. Wa tarkil wujuhil ingkari alaihi, dan mengingkari di hadapan dia. Meninggalkan mengingkari di hadapan dia, apalagi di depan orang lain. Beda dengan nasihat. Ketika ada suatu nasihat, maka dia akan menyampaikan dengan rahasia, hanya dia berdua. Adapun kalau dia mengingkari di hadapan orang banyak, maka itu bukan nasihat. Bukan nasihat. Dan pengingkaran di depan banyak orang itu bisa dilihat dari wajahnya. Dan mesti harus seseorang itu mengucapkan di hadapan orang banyak. Ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan, kemudian dia diingkari di hadapan banyak orang, maka ini bukan nasihat, ini menjatuhkan penghormatan dia. Nasihat itu dengan cara mendatangi dia dan mengajak dia berbicara berdua dengan sendirian secara rahasia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kemungkaran di hadapan dia tidak menyukai sesuatu yang dia lihat, maka sahabat mengetahui bahwa Nabi SAW tidak menyenangi. Nabi SAW tidak berbicara dengannya, tapi Nabi SAW dapat diketahui dengan sifat malu yang ada pada dirinya, sifat malu yang ada pada dirinya yang nampak dari wajah Nabi SAW. Lihat kata disebutkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya min al-'adara'i fil hidriha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemalu daripada gadis wanita yang dipingit di dalam kamarnya. Yang dipingit di dalam kamarnya, yang berada di kamarnya, yang tidak pernah keluar. Fa idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Apabila dia membenci sesuatu, Nabi SAW membenci sesuatu, kami dapat melihat dari wajahnya. Nabi tidak langsung menegur, ya fulan, tidak, dapat dilihat dari wajahnya. Begitulah sifat Nabi SAW. Maka tinggalkanlah sifat yang demikian, mengingkari di hadapan orang banyak. Datangi dia, sampaikan dia dengan baik. Kemudian malam yaku hadal syari'atin atau hadaki hurmatin, yang mana engkau mengingkari di hadapan mereka yang mereka tidak merusak syariat tersebut, tidak mengoyak daripada kehormatan syariat, tidak mengoyak daripada kehormatan orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
khudil afwa wa'mur bil 'urf. Maka khudil afwa, apa? Terimalah dari kemaafan, dan wa'mur bil 'urf, dan wa'mur, perintahkan dari perkara yang ma'ruf. Al-ayat subbatu. Kemudian ini adalah ayatnya. Khudil afwa wa'mur bil 'urf. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah perkara yang ma'ruf. Dari ayat ini Syekh Sa'di rahimahullah taala memberikan ucapan yang sangat indah. Beliau mengatakan hadhil ayat jami'atul husnil khuluqi ma'nas. Ayat ini khudil afwa wa'mur bil 'urf. Ayat ini kata beliau adalah ayat yang mengumpulkan akhlak yang baik kepada manusia, bersama manusia. Ayat ini mengumpulkan akhlak yang baik bersama dengan manusia. Dari sisi muamalah mereka, yang mana mereka bermuamalah bersama mereka senantiasa ada akhlak, ada sifat afu, sifat memaafkan. Apapun ini penting sekali. Khudil afwa, jadilah untuk pemaaf, senantiasa untuk memaafkan dari sisi muamalah. Apapun yang terjadi dari baru muamalah, maka maafkan. Karena ini terkumpul sifat husnul khuluq, sifat akhlak yang baik bersama manusia. Jadi orang pemaaf ya. Jadi kita senantiasa memaafkan. Kalau ada kesalahannya nanti akan diterangkan di sini. Kalau ada kesalahan seseorang, maka jangan antum lihat kesalahan itu. Ketika antum melihat kesalahan itu, antum tidak akan memaafkan dia, tapi lihat kebaikan dia. Jika seseorang melakukan kezaliman kepada engkau, yang dulunya pernah berlaku baik, maka lihat kebaikan. Maka itu akan menghilangkan daripada perselisihan, menghilangkan dari hasad, menghilangkan dari kesombongan, dan menghilangkan dari segala kerusakan-kerusakan yang ada. Karena orang-orang juga yang senantiasa memaafkan akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mana qad sadaqah minal mal." Tidaklah sedekah itu berkurang dari harta tidaklah harta itu berkurang dari sedekah. Apa yang disedekahkan itu tidak akan mengurangi harta, tidak akan mengurangi harta, kecuali sedekah itu akan menambah harta. Tidaklah kecuali sedekah itu akan menambah harta. Yang kemudian wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah hamba itu menjadi seorang pemaaf kecuali Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan pada dia. Tidaklah seorang itu menjadi seorang pemaaf kecuali Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan untuknya. Menambahkan kemuliaan untuknya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah hamba itu, salah seorang itu tawadhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Itu sawab. Kalau dia tidak diangkat derajatnya di dunia, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Begitu juga kemuliaan. Kalau dia tidak diangkat kemuliaannya di dunia, maka akan diberikan pahala yang besar di dunia akhirat. Maka jadilah orang pemaaf ya. Insyaallah ini musibah kita ini. Sebenarnya kurangnya kita ikhlas, kurangnya kita ilmu, itu menjadikan kita berselisih. Yang berselisih itu tidak memaafkan. Harusnya kita lebih banyak memaafkan. Namanya manusia. Manusia itu tempatnya salah. Senantiasa dia akan berdosa seperti itu. Ini banyak sekali bicara, ini besar sekali.
bil urf, yaitu perintahkan perkara yang ma'ruf kulli qaulin hasan. Jadi dengan ucapan yang paling baik, dengan ucapan yang paling indah, perintahkan mereka yang paling indahnya. Tata cara memerintahkan seseorang dengan cara memilih kalimat yang paling baiknya, memilih kalimat yang paling indahnya yang tidak menyakiti. Subhanallah, ini luar biasa ya. Maka kata beliau ini benar-benar sifat akhlak itu hadir ayat dan ada husnul khuluq ma'an nas, terkumpul baiknya akhlak, seluruh akhlak kepada manusia. Ini anak bacakan satu kali lagi. Kemudian wasuhbatu ma'al juhal binadra ilaihi bi'aini rahmah. Di sini diterangkan tadi wa tarki wujubi inkari alaihim ma lam yakun kharqa syari'atin wa hataki hurmatin, itu meninggalkan untuk apa? Mengingkari manusia di hadapannya, di atas mereka, meninggalkan untuk mengingkari manusia di hadapan mereka selama tidak merusak daripada sahih, tidak mengoyak-ngoyak kehormatan manusia. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qudil aqwa wa'mur bil urf." Kemudian dilanjutkan suhbatu ma'al juhal, berteman kepada orang-orang yang jahil. Bagaimana cara berteman? Berteman kepada orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui agama, tidak mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berteman? Lihat, tata cara bertemannya adalah bin nazar ilaihim bi'aini rahmah, dengan melihat mereka, memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Ini kok dengan penuh kasih sayang. Kan kita menganggap bahasanya orang yang tidak mengenal sunnah itu terlalu diremehkan, seolah orang yang tidak mengenal sunnah itu senantiasa berdosa, dia saja yang paling benar, dia saja beramal amalan yang paling baiknya. Nah, bahkan kita memandang mereka dengan pandangan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Kita senantiasa mendoakan mereka dan mengajak mereka berbicara, menyampaikan perkara-perkara yang ma'ruf. Begitu cara dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang kepada mereka. Kadang kita melihat orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengenal sunnah, karena kita menjauhi. Oh, awam ini suka begitu. Ya, karena dia tak tahu ikhwan, dan tidak tahu perkara tersebut, dan tidak tahu, mungkin sekali disampaikan perkara itu langsung dia terima. Namanya manusia itu senantiasa ada sifat seperti sifat ingkar. Ketika disampaikan sekali belum tentu dia menerima. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, an-nasihat, ketika aku memberikan nasihat, menyampaikan nasihat kepada orang lain, hasilnya itu jangan kau terima pada waktu itu, langsung kau ingin mereka menerima nasihat tersebut. Bisa jadi nasihat itu di akhir daripada kehidupan kau baru dia terima nasihat tersebut, atau bisa jadi ketika kau meninggal baru dia terima nasihat tersebut. Itulah daripada buah sebuah nasihat. Kita ketika memberikan nasihat langsung tiba-tiba mau diterima, langsung seolah-olah kita ini memberikan hidayah, kita pemberi hidayah. Jangan begitu. Ini tidak benar dalam agama. Pelan-pelan. Bahasanya melihat orang-orang bertemu kepada orang jahil itu dengan memandang mereka penuh kasih sayang, penuh kecintaan, mendoakan mereka semoga dia mendapatkan hidayah. Hidayah itu sunnah, karena dia adalah orang Islam dengan hidayah sunnah. Didoakan hidayah itu sunnah, hidayah itu tauhid. Lihat, wa ru'yatu ni'matillah 'alaika idza lam yaj'alaka mithlahum, dan engkau memandang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Engkau memandang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu, ya tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan engkau jahil semisal mereka. Misal mereka. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita pandang yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita jahil semisal mereka. Ini luar biasa nih kawan-kawan, subhanallah. Yang betul-betul ini adalah jawami'ul isra, inti pokok daripada pergaulan, persahabatan, pertemanan itu ada di sini, di ucapan beliau ini. Subhanallah. Wa du'a ilaihi an yu'afiyaka minal bala'il jahil, dan engkau berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala, doa lillah, dan kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari musibah kejahilan. Dari musibah kejahilan. Bala ujian dari kejahilan. Demikian apa yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan apabila ada kekurangan kata yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengar kita. Kesalahan dan kesalahan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.